Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, saya Ika Wahyu Utami dari Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori dan pengolahan data praktikum fisika dengan judul percobaan bandul fisis dan juga kode percobaan M4. Adapun tujuan percobaan dari praktikum bandul fisis dengan kode percobaan M4 ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul fisis. Selanjutnya terdapat beberapa alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum M4 ini, yakni yang pertama ada tumpuan, yang mana tumpuan ini fungsinya adalah sebagai dudukan dari batang logam homogen serta silinder logam pemberat beban. Kemudian ada batang logam homogen, yang mana pada batang tersebut itu di sisi kanan maupun sisi kiri terdapat lubang-lubang yang fungsinya sebagai titik gantung. Kemudian juga ada silinder logam pemberat beban. Dan yang nomor 4 ada stopwatch, yang ini fungsinya untuk mengukur waktu yang kita gunakan, yang batang gunakan untuk berayun. Kemudian yang nomor 5 ada meteran, nah ini fungsinya adalah untuk mengukur jarak titik gantung terhadap pusat massa batang. Dan yang terakhir ada counter, nah ini fungsinya adalah untuk membantu kita menghitung sudah berapa kali batang melakukan ayunan. Kemudian akan dijelaskan mengenai teori singkat. Nah, yang pertama di sini jika suatu benda kecil dan juga berat itu kita gantungkan pada sebuah tali penggantung, yang mana tali ini sifatnya adalah ringan dan juga tidak molor. Kemudian nanti kita ayunkan dengan sudut simpang kecil, maka susunan ini kita sebutnya adalah sebagai bandul matematis. Nah, kita bisa lihat contohnya itu ada di gambar 1. Nah, otomatis ketika bandul ini berayun, nanti kita bisa menghitung periodenya dengan menggunakan rumus pertama, yaitu T atau periode ayunan dalam satuan detik merupakan 2pi dikali akar L dibagi G. L itu merupakan panjang tali dalam satuan cm, sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi bumi dalam satuan cm per second kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai bandul fisis atau ayunan fisis. Nah, bandul fisis ini merupakan bandul yang berosilasi secara bebas tanpa geseran pada suatu sumbu tertentu dari suatu benda rigid sembarang. Nah, pada praktikum ini nantinya bandul fisis terdiri dari batang logam sebagai penggantung serta beban logam. Kemudian pada ayunan fisis sudut ayunannya adalah relatif kecil, sehingga nantinya kita bisa mencari periode dengan menggunakan persamaan 2, di mana T, periode ayunan dalam satuan detik, itu merupakan 2pi dikali akar K0 kuadrat plus alfa kuadrat dibagi G dikali A, di mana K0 kuadrat, K0 ini merupakan radius girasi terhadap pusat massa dalam satuan cm. Kemudian A ini merupakan jarak titik gantung terhadap pusat massa dalam satuan cm, dan juga G ini merupakan percepatan gravitasi bumi dalam satuan cm per detik kuadrat. Nah, radius girasi sendiri ini merupakan jarak rata-rata dari pusat massa suatu benda yang kita gantung dalam sebuah ayunan. Nah, nantinya radius girasi ini akan membantu kita memahami bagaimana sih benda tersebut itu berayun dan bagaimana distribusi massa benda tersebut mempengaruhi periode ayunan. Kemudian di sini kita bisa melihat dari gambar 2. Nah, ini merupakan gambaran sistematis mengenai bandul fisis. Di sini ada A1 dan A2 yang merupakan titik gantung. Kemudian theta, nah theta ini merupakan sudut simpangan, lah ini nanti nilainya relatif kecil. Kemudian M ini merupakan pusat massa. Selanjutnya di sini ada A1 dan A2, ini merupakan jarak dari titik gantung menuju ke pusat massa, yang mana nilai A1 tidak boleh sama dengan A2. Selanjutnya dengan mengambil titik gantung A1 sebagai titik gantung yang periode ayunannya adalah T1 dan juga titik gantung A2 yang periode ayunannya adalah T2, yang mana titik gantung A2 ini diletakkan pada bagian yang berseberangan dengan titik A1, sehingga nanti kita akan mendapatkan hubungan seperti persamaan 3, yang mana pi kuadrat dibagi percepatan gravitasi itu sama dengan
periode ayunan dari titik gantung A1 kuadrat ditambah periode dari ayunan titik gantung A2 kita kuadratkan, atau T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat dibagi dengan 8 dikali A1 plus A2. Nah, A1 dan A2 di sini merupakan jarak dari titik gantung ke pusat massa. Kemudian ditambah dengan T1 kuadrat minus T2 kuadrat dibagi dengan 8 kali A1 minus A2. Nah, di sini terdapat catatan yang harus kita perhatikan, yakni titik gantung A1 dan A2 itu kita sebut sebagai sepasang titik. Dan juga A1 dan A2 sebagai jarak dari titik gantung ke pusat massa itu kita ambil sembarang, asalkan dipenuhi syarat bahwa jarak dari titik gantung A1 itu tidak boleh sama dengan jarak dari titik gantung A2. Slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai jalannya percobaan. Jadi yang pertama adalah kita diminta untuk memilih suatu titik gantung A1 pada salah satu lubang dari batang besi dan nantinya kita ukur jarak titik tersebut terhadap pusat massa batang. Nah, ini jaraknya kita catat sebagai nilai A1. Kemudian dengan A1 sebagai titik gantung, maka nanti kita catat waktu yang kita perlukan untuk melakukan 20 kali ayunan. Nah, langkah ini nanti kita ulangi sebanyak 4 kali. Kemudian langkah yang ketiga, kita pilih titik gantung A2. Nah, selanjutnya kita ukur jarak titik ini ke pusat massa, kemudian kita catat nilainya sebagai A2 gitu ya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa titik A2 itu berseberangan dengan A1 dan juga A1 ini jarak dari titik gantung pertama ke pusat massa itu tidak boleh sama dengan jarak titik gantung yang kedua ke pusat massa. Kemudian di sini lanjutnya kita pilih gitu ya dengan titik gantung A2 sebagai titik gantung gitu ya. Kita lakukan langkahnya, kita ulangi sebanyak 4 kali. Kemudian kita pilih pasangan titik yang lain, nah kita namakan B1 dan B2, kemudian kita ulangi lagi urutan langkah nomor 1 sampai nomor 4 seperti yang ada di atas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tugas laporan percobaan. Jadi ini ada bagian A dan bagian B. Bagian A itu tidak memerlukan data percobaan, sedangkan bagian B itu kita nanti menjawabnya harus mengolah data dari praktikum. Untuk yang bagian A, yang pertama kita diminta untuk membuktikan rumus 3, yang mana rumus tersebut itu adalah rumus yang menjelaskan hubungan antara percepatan gravitasi, kemudian jarak titik gantung ke pusat massa, serta periode. Kemudian yang kedua, diminta untuk menjelaskan apa sih pengaruhnya terhadap percobaan ini apabila pengambilan sudut simpangan itu terlalu besar. Kemudian yang kedua, apabila menggunakan batang yang tidak homogen. Nah, selanjutnya yang nomor 3, mengapa dalam percobaan ini jarak titik gantung A1 ke pusat massa dan juga jarak titik gantung A2 ke pusat massa itu tidak boleh diambil sama. Kemudian yang nomor 4, apa pengaruhnya jika titik gantung A1 dan A2 yang kita ambil itu tidak berseberangan. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan perbedaan percobaan pengukuran percepatan gravitasi antara bandul fisis dengan bandul matematis. Dan yang terakhir adalah diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan radius girasi. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, yang pertama adalah dari percobaan di atas kita diminta untuk menghitung periode T1 dan T2 beserta ketidakpastiannya. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung nilai percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan rumus 3. Nah, untuk dua pasangan titik gantung A dan B. Kemudian nanti kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata dari percepatan gravitasi serta ketidakpastiannya. Selanjutnya, kita nanti diminta untuk membandingkan hasil akhir perhitungan nilai percepatan gravitasi yang telah kita peroleh dengan percepatan gravitasi bumi di Jakarta, yang mana nilai G, percepatan gravitasi bumi di Jakarta adalah sebesar 978 cm per second kuadrat. Selanjutnya, kita diminta untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya perbedaan nilai dalam percobaan ini. Dan yang terakhir adalah berikan kesimpulan atas percobaan yang telah dilakukan.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai data hasil percobaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita melakukan 2 kali percobaan, yaitu percobaan yang pertama adalah percobaan dengan titik gantung adalah pasangan titik A1 dan A2. Sedangkan percobaan yang kedua adalah percobaan dengan memilih pasangan titik yang lain, yakni di sini kita memilih B1 dan B2. Nah, pertama kita akan lihat tabel untuk percobaan yang pertama. Ya, jadi kita ukur dulu tadi ya jarak titik gantung terhadap pusat massa batang. Nah, kita bisa lihat di sini ada jarak titik gantung ke pusat massa itu yang A1 dan juga A2. Nah, untuk yang A1 dulu di sini didapatkan hasil 55,5 plus minus 0,02 cm. Kemudian yang A2 itu jarak titik gantung ke pusat massanya adalah sebesar 49,5 plus minus 0,02 cm. Kemudian kita ayunkan, nah kita hitung waktu yang diperlukan untuk melakukan 20 kali ayunan itu menggunakan stopwatch. Yang ternyata didapatkan data-data seperti yang ada pada tabel berikut ini. Kemudian untuk yang percobaan 2, nah ini kita lakukan sama langkahnya, tapi kita pilih pasangan titik yang lain yaitu B1 dan B2. Nah, di sini B1 jaraknya dari titik gantung B1 ke pusat massa adalah 45,5 plus minus 0,02 cm. Sedangkan yang B2 itu adalah 51,5 plus minus 0,02 cm. Nah, kemudian nanti batang itu kita ayunkan dan kita hitung gitu ya, waktu yang kita perlukan untuk melakukan 20 kali ayunan dengan stopwatch. Nah, di sini data-data yang sudah didapatkan, contohnya ketika saya mengayunkan batang dengan jarak titik gantung B1 gitu ya, untuk 20 kali ayunan, lah waktu untuk pengulangan yang pertama adalah sebesar 27,6 detik. Kemudian saya ulangi lagi, ternyata hasilnya adalah 28 detik. Saya ulangi lagi sampai 4 kali, ternyata hasilnya 28 detik. Begitu juga untuk pengulangan yang keempat juga 28 detik. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kita masuk ke slide pengolahan data. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan nilai periode untuk percobaan pertama untuk A1. Nah, A1 ini merupakan jarak titik gantung dari titik A1 ke pusat massa yang mana nilainya adalah 55,5 plus minus 0,02 cm. Nah, di sini karena tadi kita melakukan 4 kali perulangan gitu ya, otomatis kita bisa mencari periode rata-rata gitu ya. Nah, periode masing-masing itu kita cari dulu dengan membagi waktu yang kita perlukan untuk melakukan 20 kali ayunan dibagi dengan banyaknya ayunan, dibagi dengan 20 gitu ya. Banyaknya ayunan sebanyak 20 gitu ya. Kemudian kita sudah dapat periodenya. Nah, dari 4 data itu kita ambil rata-ratanya. Kemudian kita juga menghitung ketidakpastian dari periode tersebut. Nah, ketidakpastiannya adalah 1/4. Nah, 4 ini merupakan berapa kali banyaknya kita perulangan dikali dengan nilai periode rata-rata dikurangi dengan nilai periode masing-masing yang kita dapatkan dari setiap perulangan. Nah, kemudian kita nanti bisa tulis dalam bentuk periode rata-rata plus minus ketidakpastiannya. Nah, di sini untuk nilai T1 untuk percobaan 1 dan untuk nilai A1 itu adalah 1,525 plus minus 0,05 detik. Selanjutnya langkah yang sama juga kita lakukan untuk menghitung nilai T rata-rata gitu ya. Untuk percobaan 1 namun di sini kita menggunakan jarak dari titik gantung A2 ke pusat massa. Yang mana jarak titik gantung tersebut nilainya adalah 49,5 plus minus 0,02 cm. Nah, pengulangannya juga sama, pengulangannya adalah 4 kali sehingga kita bisa mencari periode masing-masing untuk setiap pengulangan tersebut. Ya, periode itu adalah waktu yang kita perlukan untuk melakukan 20 kali ayunan dibagi dengan banyaknya ayunan. Nah, selanjutnya kita bisa cari rata-ratanya. Kemudian kita juga bisa mencari ketidakpastiannya. Nah, rumusnya sama sehingga di sini didapatkan nilai periode rata-rata untuk T2 dan juga ketidakpastiannya adalah 1,45 plus minus 0,005 detik. Selanjutnya langkah yang sama ini juga kita lakukan ya untuk mencari nilai periode untuk percobaan 2 baik yang dari titik gantung B1 menuju ke pusat massa maupun yang B2 ke pusat massa.
Nah, untuk yang B1 ke pusat massa itu ternyata jaraknya adalah sebesar 45,5 plus minus 0,02 cm. Kemudian sama kita cari periode rata-ratanya dan juga ketidakpastiannya, sehingga didapatkan nilai periode rata-rata plus minus ketidakpastiannya itu sebesar 1,395 plus minus 0,0075 detik. Kemudian untuk perhitungan nilai T, nah untuk titik gantung yang B2 ya, ke pusat massa dengan nilai B2 tersebut adalah 51,5 plus minus 0,02 cm, didapatkan nilai periode rata-ratanya adalah sebesar 1,48 detik dan juga ketidakpastiannya sebesar 0,005 detik. Kemudian di sini akan dijabarkan mengenai perhitungan percepatan gravitasi. Dari persamaan 3, yang mana persamaan 3 ini merupakan persamaan hubungan antara percepatan gravitasi, periode, dan juga jarak dari titik gantung ke pusat massa. Nah, nanti kita akan turunkan sehingga nanti kita bisa mencari nilai G, nilai percepatan gravitasi. Nah, nilai percepatan gravitasi sendiri ini merupakan 4pi kuadrat dikali dengan A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dibagi A1 dikali T1 kuadrat minus A2 dikali T2 kuadrat. Nah, A1 dan juga A2 ini merupakan jarak titik gantung ke pusat massa. Sedangkan T1 maupun T2 itu merupakan periode. Ya. Nah, nilai G, nilai percepatan gravitasi kita sudah dapatkan dari penurunan rumus 3. Kita juga bisa menghitung ketidakpastian dari percepatan gravitasi. Yang mana ketidakpastiannya ini bisa dilihat ya, rumusnya cukup panjang. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana rumusan dari percepatan gravitasi untuk nilai ketidakpastiannya. Selanjutnya di sini nanti kita akan melakukan perhitungan percepatan gravitasi untuk percobaan 1 maupun percobaan 2. Nah, dengan memasukkan data-data praktikum yang tadi kita sudah lakukan, di percobaan 1 kita mendapatkan nilai percepatan gravitasi dan juga ketidakpastiannya adalah sebesar 994,92 plus minus 72,3 cm per detik kuadrat. Nah, ini nanti kita terapkan prinsip angka berarti sehingga nilai percepatan gravitasi yang kita peroleh untuk percobaan 1 adalah sebesar 990 plus minus 70 atau 0,99 plus minus 0,07 dikali 10 pangkat 3 cm per second kuadrat. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu perhitungan percepatan gravitasi dari percobaan yang kedua, sama dengan kita memasukkan data-data yang kita peroleh dari percobaan ke rumusan 3 sehingga nanti kita mendapatkan nilai G, nilai percepatan gravitasi. Dan juga data-data yang tadi kita peroleh kita juga masukkan ke rumusan ketidakpastian dari percepatan gravitasi. Sehingga dari percobaan 2 ini kita memperoleh nilai percepatan gravitasi plus minus ketidakpastiannya adalah 949 plus minus 94,05 cm per second kuadrat. Kemudian nanti kita terapkan prinsip angka berarti sehingga nilai percepatan gravitasi dari percobaan 2 adalah sebesar 950 plus minus 90 atau 0,95 plus minus 0,09 dikali 10 pangkat 3 cm per second kuadrat. Yang terakhir kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini nantinya kita bandingkan nilai percepatan gravitasi dari kedua percobaan yang telah kita lakukan dengan nilai percepatan gravitasi bumi di Jakarta. Yang mana nilai percepatan gravitasi bumi di Jakarta adalah sebesar 978 cm per second kuadrat. Kemudian nanti kita cari berapa persen kesalahannya serta kita analisis faktor-faktor apa saja yang menimbulkan perbedaan nilai dalam percobaan ini. Contohnya yang pertama, nah pada percobaan yang pertama tadi kita mendapatkan nilai G, nilai percepatan gravitasi adalah sebesar 990 cm per second kuadrat. Sehingga untuk mencari berapa persen kesalahannya itu adalah nilai dari percepatan gravitasi bumi di Jakarta dikurangi dari nilai percepatan gravitasi bumi dari percobaan pertama dibagi dengan nilai percepatan gravitasi bumi di Jakarta, kemudian kita kali 100%. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah sebesar 1,27%.
Kemudian untuk persen kesalahan percobaan yang kedua didapatkan persentase kesalahan sebesar 2,86%. Nah, ini nanti kita analisis gitu ya, kenapa kok nilai percepatan gravitasi yang kita dapatkan dari percobaan itu berbeda dengan nilai gravitasi bumi di Jakarta. Dan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya perbedaan tersebut. Baik, untuk penjelasan tentang teori dan juga pengolahan data untuk praktikum M4 ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.